Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Gunadi, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, jurusan eh, manajemen. Pada hari ini eh, saya akan menyampaikan mengenai tugas mata kuliah mikroekonomi yang dengan dosen Bapak Profesor Dr. Rosiadi, MSI. Baik, kita mulai dari 5 masalah ekonomi. Yang pertama adalah pengangguran, di mana pengangguran jika meningkat ini akan terjadi penambahan angka kemiskinan masyarakat. Yang kedua adalah kemiskinan. Ini kemiskinannya akibat dari eh, pengangguran yang meningkat. Kemudian ketiga adalah inflasi harga kebutuhan pokok. Jika terjadi masalah ekonomi, inflasi harga akan meningkat sehingga harga pokok akan menjadi lebih tinggi. Keempat adalah ketimpangan distribusi pendapatan, di mana banyak terjadi kesenjangan ekonomi sehingga terjadi gap yang terlalu besar antara si kaya dan kemiskinan. Kelima adalah kekurangan akses pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, di mana jika terjadi kekurangan pembiayaan di UMKM, ini akan terjadi usaha-usaha kecil menengah akan terjadi krisis ekonomi. Oke, kita lanjut ke kemiskinan, di mana distribusi kekayaan yang tidak merata, minimnya akses pendidikan dan kesehatan. Pengertian dari pengangguran, kekurangan lapangan kerja dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Inflasi, terjadinya inflasi, naiknya harga bahan baku, kebijakan moneter, dan tingginya permintaan barang. Lanjut ke kesulitan UKM, di mana kekurangan modal dan keterbatasan akses teknologi ini akan menjadi halangan untuk berkembangnya UMKM. Penyebab dari ketimpangan itu karena konsentrasi ekonomi pada kota besar, sehingga terjadi ketimpangan di perekonomian. Dampak masalah, satu adalah penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua, peningkatan kriminalitas akibat kesenjangan sosial. Tiga adalah ketidakstabilan ekonomi daerah. Keempat adalah kesenjangan sosial semakin besar. Masalah kelima adalah pertumbuhan ekonomi yang menjadi melambat. Jadi, di sini kita dapat simpulkan masalah solusi untuk masalah ekonomi. Pertama adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui investasi dan pelatihan keterampilan. Yang kedua, memberikan bantuan secara tunai dari pemerintah dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin. Ini yang bisa melakukan adalah dari pihak pemerintah. Kemudian ketiga, meningkatkan stabilitas harga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Yang keempat adalah membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk mendorong pemerataan. Kemudian yang terakhir, menyediakan kredit murah untuk UMKM khususnya, sehingga UMKM dapat berkembang dan lebih produktif. Untuk perekonomian Indonesia, jenis bentuk perekonomian Indonesia. Indonesia menganut ekonomi campuran, yaitu kombinasi antara ekonomi pasar atau dalam kurung kita sebut swasta dan peran dari
pemerintah sendiri. Penjelasan, pemerintah bertindak sebagai pengendali untuk mencegah monopoli dan melindungi masyarakat kecil. Yang kedua, sektor swasta berperan dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi. Di sini kita membicara kelebihan dari perekonomian di Indonesia. Di Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kemudian penduduk besar sebagai pasar potensial. Kemudian stabilitas mikroekonomi relatif terjaga. Untuk kekurangannya sendiri, kekurangan kita masih terjadi ketimpangan sosial ekonomi, kemudian ketergantungan pada sektor primer seperti tambang dan agrikultur. Yang terakhir adalah infrastruktur yang belum merata. Baik, kita lanjut ke apa yang terbaik untuk ekonomi Indonesia dan apa alasannya. Model ekonomi terbaik adalah ekonomi berbasis digital dan hijau, di mana arti digitalisasi dapat mendorong inovasi UMKM dan mengurangi biaya operasional. Ekonomi hijau mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Ya, sebagai contoh, di sini jenis barang dipajak atau di pasar terdekat. Contoh kita ambil sebagai contoh adalah minyak goreng. Minyak goreng ini rupiah per liter 20.000. Jumlah permintaannya lebih tinggi. Contoh kita sebut 500 liter per minggu. Di mana terjadi kenaikan harga, akan terjadi dampak dari penurunan permintaan. Ya, di sini kita sampaikan contoh kita 20.000, permintaannya 500 liter per minggu. Kemudian kita contohkan 22.000, permintaannya menurun sehingga menjadi 450 liter per minggu. Dan selanjutnya jika harga minyak goreng melonjak hingga 25.000, maka permintaan pasar menurun drastis sampai sehingga 375 liter per minggu. Di mana di sini kita dapat sajikan grafik permintaan, kurva permintaan minyak goreng sebagai contoh, di mana harga tinggi akan terjadi penurunan permintaan pasar, dan jika harga rendah maka dia akan permintaan akan juga meningkat. Untuk elastisitas permintaan di harga awal, sebagai contoh minyak goreng harga per liter adalah 20.000, kemudian harga akhir itu adalah 21.000, dan realitas harga permintaan ini ED adalah elasticity of demand, di mana -1. Jika harga minyak goreng melonjak hingga 24.000, maka harga akhir 25.000 per liter, maka realitas harga permintaan itu di posisi -1,5. Untuk rumus elasticity of demand itu adalah perubahan jumlah permintaan dibagi presentasi perubahan harga, sehingga kita mendapatkan elasticity of demand. Elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan harga pada tabel berikut. Harga 2.000, penawaran 3.000, permintaan 10.000. Harga meningkat sebagai contoh hingga 8.000, harga penawaran 12.000, permintaan juga menurun sehingga permintaan hanya posisi 4.000. Di mana untuk tabel di bawah ini
harga awal 2.000, harga akhir 4.000, elastisitas penawaran 1, elastisitas permintaan minus 0,2, dan selanjutnya terus sehingga harga awal 6.000, harga akhir 8.000, penawaran elastisitas penawarannya adalah 1, dan elastisitas permintaan adalah minus 1. Gambaran secara empiris mengenai ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari keputusan individu dan bisnis dalam pasar tertentu. Misalnya di pasar tradisional, harga cabai meningkat karena musim hujan mengurangi pasokan permintaan pasar sehingga terjadi empiris. Permintaan konsumen tetap membeli meskipun harga naik, namun dalam jumlah lebih sedikit. Penawaran penjual menaikkan harga karena stok terbatas. Buat contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Jika harga beras naik dari Rp10.000 per kilo menjadi Rp12.000 per kilo, permintaan cenderung menurun. Jika pasokan meningkat karena panen, harga cenderung turun dan permintaan akan terjadi kenaikan. Berikut adalah tabel dari empirisnya. Tabel permintaan dan penawaran. Harga beras 10.000, permintaan 1.000 kilo, penawaran 800 kg. Terjadi kenaikan harga, contoh kita kenaikan hingga 12.000, permintaan pasar juga menurun menjadi dari 1.000 menjadi 800 kg. Kemudian penawaran dari 800 terjadi kenaikan penawaran hingga 900 kilo. Untuk elastisitas permintaan dan penawaran, harga awal kita contohkan 10.000, harga akhir 11.000, elastisitas penawaran adalah 0,63, elastisitas permintaan itu ada terjadi minus 1. Dan selanjutnya jika kenaikan harga awal 11.000, harga akhir 12.000, elastisitas penawaran terjadi 0 sehingga 0,65, dan elastisitas permintaan menjadi minus 1,22, di mana elastisitas permintaan ketika harga naik dari 10.000 menjadi 12.000 atau naik 20%, permintaan juga terjadi penurunan dari 1.000 kilo menjadi 800 kilo atau sama dengan turun 20%. Artinya permintaan beras bersifat elastis unitary. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama adalah harga barang. Jika harga barang naik, permintaan pasar akan terjadi penurunan. Kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan lebih tinggi meningkat dari daya beli masyarakat. Ketiga adalah selera konsumen. Barang yang populer cenderung lebih dinikmati konsumen. Harga barang substitusi. Jika terjadi harga substitusi, maka substitusi turun, maka permintaan barang utama juga akan terjadi penurunan. Yang poin kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, permintaan akan terjadi juga peningkatan. Untuk data GDP atau kita sebut Gross Domestic Product, dan GNP, Gross National Product, dengan tren dan grafik.
Di sini kita ambil contoh negara Amerika Serikat, GDP 29,17 triliun USD dolar, kemudian GNP-nya adalah 29,17 triliun dolar. Di Cina sendiri GDP itu di angka 18,27 triliun dolar dan GNP-nya juga 18,27 triliun dolar. Dan selanjutnya ke Jerman, Jepang, India, dan yang di tabel di sini terendah adalah Brazil, itu di posisi 2,19 triliun dolar dan GNP-nya juga di posisi 2,19 triliun dolar. Untuk grafik GNP, GDP dan GNP negara terbesar pada tahun 2024. Di sini kita lihat sesuai grafik itu adalah Amerika Serikat yang tertinggi, dan yang nomor kedua tertinggi adalah di Cina, dan ketiga adalah Jerman. Dan sebaliknya jika kita lihat yang terendah itu adalah Brazil paling rendah, yang kedua terendah adalah Kanada, dan yang ketiga terendah adalah Italia. Contoh data 10 negara terkait data fiskal. Di negara Amerika Serikat, pendapatan pajak atau presentasi PDB ini adalah 20%. Kemudian utang nasional dalam angka triliun USD itu 32,7 triliun USD. Dan pengeluaran pemerintah itu 7,5 triliun USD, di mana terjadi defisit anggaran itu minus 7%. Kemudian dan selanjutnya Jepang, pendapatan pajak adalah 32,5%, dan utang nasional itu dalam USD triliun itu 12,5 triliun USD, dan pengeluaran pemerintah itu di posisi 1,1 triliun USD, di mana terjadi defisit anggaran itu minus 2,5%. Dan selanjutnya yang paling tinggi itu di posisi Italia, pendapatan pajak itu 41,3%, utang nasional 2,7 triliun USD, pengeluaran pemerintah posisi 0,8 triliun USD, dan terjadi defisit anggaran itu di posisi 5,3%. Apakah siklus ekonomi dapat diramalkan? Siklus ekonomi dapat diramalkan dalam jangka pendek melalui indikator seperti indeks manufaktur, tingkat pengangguran, dan kebijakan moneter. Namun ketepatannya terbatas karena pengaruh eksternal seperti pandemi ataupun konflik geopolitik. Ini akan mempengaruhi peramaran prediksi ekonomi. Tugas Bank Indonesia pertama adalah menjaga stabilitas moneter seperti inflasi dan nilai tukar mata uang. Yang kedua, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Ini pembayaran dalam arti adalah transaksi di bank dan semua pembayaran negara. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan. Keempat adalah mengelola cadangan devisa. Kelebihan dan kekurangan Bank Indonesia, tentu semua ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Bank Indonesia adalah stabilitas inflasi terjaga di bawah BI atau Bank Indonesia. Kemudian kebijakan suku bunga membantu pertumbuhan ekonomi. Kekurangan transparan dalam beberapa kebijakan. Kekurangan efektif dalam pengendalian nilai tukar rupiah.
Tugas terakhir adalah jika menjadi gubernur BI, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah meningkatkan transparansi dalam kebijakan suku bunga untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Yang poin kedua adalah mendorong digitalisasi pembayaran untuk inklusi keuangan. Yang ketiga adalah mengelola inflasi pangan dengan kolaborasi dengan kementerian terkait. Yang terakhir adalah mengembangkan strategi cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.